Jika itu sebuah sinyal, maka sinyal itu semakin kuat. Prabowo Subianto akan terus menggalang kerjasama dengan banyak pihak. Namun bagi yang tidak mau bekerja sama, Prabowo menghargai sikap itu, asal tidak mengganggu kerja pemerintahannya kelak. Pernyataan ini disampaikan Prabowo saat Rakornas Partai Amanat Nasional atau PAN di Jakarta. Sekarang bagaimana yang baik-baik dari semua latar belakang bisa kerjasama. Ini pelajaran sejarah. Indonesia tidak bisa dibendung, kecuali elit Indonesia tidak bisa atau tidak mau kerjasama. Kuncinya itu. Kuncinya itu. Dengan demikian, saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerjasama. Yang tidak mau diajak kerjasama, tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silahkan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Orang lagi mau kerja kok. Kita mau kerja. Kita mau kerja. Kita mau mengamankan kekayaan bangsa Indonesia. Pernyataan Prabowo ini seolah memberi sinyal kuat bahwa ada pihak-pihak yang menolak ajakan untuk bekerja sama dalam pemerintahan yang akan dibentuk Prabowo Gibran. Ini adalah pernyataan pertama Prabowo terkait adanya pihak-pihak yang dianggap tidak mau diajak kerjasama. Sejak ditetapkan sebagai presiden terpilih oleh KPU, Prabowo Subianto selalu berupaya merangkul sebanyak mungkin golongan dan elit politik. Beberapa partai politik seperti Nasdem dan PKB, serta sejumlah tokoh-tokoh masyarakat, menyatakan dukungan dan akan bekerja sama dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Apakah ucapan Prabowo ini ditunjukkan kepada PDIP? Pertanyaan ini layak diajukan, karena hingga kini sikap PDIP atas ajakan kerjasama Prabowo masih abu-abu. Ini tampak dari manuver-manuver petinggi partai politik berlambang banteng bulat itu. Di satu sisi, PDIP masih terus menyuarakan narasi akan berada di luar pemerintahan Prabowo Gibran. Ini terbaca saat Ganjar mendeklarasikan dirinya sebagai oposisi, meski sejumlah petinggi PDIP lainnya menganggap sikap Ganjar bukan sikap resmi partai. Narasi yang dibangun oleh PDIP adalah narasi negatif yang seolah hendak mengganggu, kalau tidak mau disebut menggagalkan, upaya-upaya rekonsiliasi antar elit politik oleh Prabowo. Alih-alih menjawab ajakan Prabowo apakah bergabung atau beroposisi, PDIP lebih sering menarasikan kekecewaan dan sakit hati terhadap Jokowi. Sementara petinggi PDIP yang lain seolah menyuarakan kemungkinan bergabung dan bekerja sama dengan Prabowo Gibran. Paling tidak, ini terlihat dari belum dicabutnya mandat Megawati yang menugaskan Puan Maharani untuk menjalin komunikasi dengan Prabowo Subianto. Pernyataan Prabowo di depan petinggi dan kader PAN itu seolah dapat diartikan sebagai sinyal bahwa ajakan kerjasama sudah diajukan. Namun jika PDIP menolak, maka sikap itu dihargai sebagai sikap partai politik. Bagi Prabowo, apa yang akan dilakukan pemerintahannya nanti adalah kerja untuk mengamankan kekayaan bangsa Indonesia, meningkatkan taraf hidup rakyat, serta memberantas kelaparan. Prabowo yakin tidak ada satupun pihak yang bisa terima jika ada anak Indonesia yang menangis karena kelaparan. Itu sebabnya, jika tidak ikut dalam kerja kebangsaan semacam ini, Prabowo mengatakan agar tidak mengganggu. Jelas dan tegas. Prabowo Gibran, man of our time.